wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fira Nur Sabrina. Saya adalah mahasiswi Departemen Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Saat ini saya sedang melaksanakan kegiatan KKN di lingkungan tempat tinggal saya sendiri, yaitu Kelurahan Telogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini, sebagai bentuk program KKN di lingkungan tempat tinggal saya sendiri, saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa memanfaatkan lahan terbatas untuk budidaya ikan dan juga menanam sayuran. Nah, kegiatan yang saya akan jelaskan yaitu budidamber atau budidaya ikan dalam ember. Mungkin sebagian ada yang sudah pernah mendengar istilah budidamber, sudah mengetahui tentang budidamber, atau bahkan sudah melakukan budidamber di rumahnya masing-masing. Tapi bagi yang belum tahu atau belum pernah mendengar tentang budidamber, atau malah sudah pernah mendengar tapi masih bingung gimana caranya budidamber, simak video ini ya. Budidamber merupakan akronim dari budidaya ikan dalam ember. Sistem ini juga dikenal sebagai aquaponik yang memadukan antara aquaculture dan hidroponik. Menurut Suspendi et al. 2015, teknik ini mengadaptasi dari teknik Eumina bumina yang merupakan teknik budidaya yang memadukan antara ikan dan sayuran serta buah-buahan. Kenapa sih kita harus budidamber? Yang pertama, karena lahan yang semakin terbatas. Yang kedua, kualitas dan kuantitas air untuk budidaya juga semakin sedikit. Yang ketiga, kebutuhan protein hewani dan nabati kita terus meningkat. Yang keempat, dengan budidamber kita turut serta dalam menjaga upaya ketahanan pangan. Yang kelima, budidamber ini praktis dan mudah dilakukan. Yang keenam, alat dan bahannya juga mudah ditemukan loh. Lalu harganya juga terjangkau. Dan yang terakhir, ini dapat menjadi peluang usaha untuk kita. Untuk alat yang pertama, kita butuh ember 80 liter. Tapi ini nggak wajib. Kalau rekan-rekan mau coba dulu pakai ember bekas cat juga boleh banget. Yang kedua ini, kita butuh kawat ukurannya kira-kira 1,5 mili. Kalau solder ini gunanya untuk melubangi gelas yang nanti akan digunakan sebagai wadah menanam kangkung. Nah, kalau yang ini kita pakai untuk memotong kawat. Lalu ada gelas plastik sebagai wadah menanam kangkung. Lalu ada arang sebagai media tanam yang juga bermanfaat untuk memperbaiki kualitas air. Kangkung nanti kita akan potong. Nah, kangkung dipotong kira-kira seperti ini. Sisakan 2-3 mata tunas dengan tiap batangnya itu ada 2-3 ketiak daun. Untuk bibit lele, pilih ukuran kira-kira 5-12 cm dengan jumlah 1 liter air untuk 1 ekor. Jangan lupa sediakan pakan untuk lele. Kalau ini kebetulan saya pakai yang biasa, tapi kalau rekan-rekan mau yang spesifik bisa membeli yang seperti ini. Untuk langkah yang pertama, kita sediakan air sebanyak 60 liter atau sesuai dengan batas leher ember, dan sebelumnya air ini telah kita endapkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita masukkan bibit lele ke dalam ember yang airnya sudah kita endapkan selama 2-3 hari. Karena kualitas air sumur di setiap daerah itu berbeda-beda, maka bisa kita tambahkan probiotik untuk meningkatkan kualitas air. Penggunaannya untuk 60 liter air bisa ditambahkan EM4 sebanyak 30 ml atau 2 tutup botol. Selanjutnya kita siapkan untuk hidroponiknya. Pertama, kita lubangi gelas yang akan dijadikan wadah menanam kangkung. Nah, kalau memang tidak ada solder, rekan-rekan bisa menggunakan paku yang dipanaskan. Jika sudah seperti ini, jangan lupa lubangi juga bagian atas untuk kawat. Lalu sekarang kita potong kawatnya menggunakan tang dengan panjang kira-kira 12 cm dan dibentuk huruf U seperti ini. Setelah itu, kita masukkan kawat pada gelas plastik yang tadi sudah kita lubangi. Lalu dibentuk seperti ini untuk digantung di pinggiran ember. Lalu kita masukkan kangkung yang telah kita potong tadi ke dalam gelas dan masukkan arang kira-kira 50-80% dari gelas. Yang penting kangkungnya bisa berdiri tegak ya. Selanjutnya, gelas yang tadi telah kita pasang kawat, kita gantungkan di pinggir ember seperti ini. Dan jangan lupa kawatnya ditekuk ke bagian dalam agar tidak membahayakan. Selanjutnya, lakukan untuk di sekeliling ember. Untuk cara yang kedua, bisa melubangi tutup ember menggunakan bor atau solder, atau kalau nggak ada bisa pakai kaleng bekas susu kental manis yang dipanaskan. Tutup ini fungsinya sebagai pengganti kawat untuk menyangga gelas yang kita pakai untuk menanam kangkung. Nah, nanti kangkungnya bisa kita letakkan di tempat yang telah kita lubangi ini.
Nah, itu tadi alat, bahan, dan langkah-langkah budik damber. Oh iya, ada beberapa poin penting nih yang perlu kita perhatikan ketika kita budik damber. Pertama, letakkan ember di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung, karena ini baik untuk pertumbuhan kangkung. Tapi hindari suhu di atas 33 derajat Celcius ya. Lalu yang kedua, buang daun atau batang bila ada kutu, karena jika dibiarkan ini akan menyebabkan daun menjadi kering. Lalu yang ketiga, pemberian pakan yang teratur dan tidak berlebihan. Saat pertama kali dipindahkan, biarkan ikan menyesuaikan diri terlebih dahulu dan jangan langsung diberi pakan. Minimal 4 jam baru bisa diberi pakan ya. Dan jangan berlebihan saat memberi pakan karena akan menyebabkan penumpukan di dasar ember yang menjadi zat racun bagi ikan. Lalu, amati nafsu makan ikan. Berhentilah memberi pakan jika ikan sudah kenyang. Hal ini ditunjukkan dari respon ikan mengejar makanannya menjadi lebih lambat. Apabila terjadi perubahan nafsu makan ikan, segera periksa air dan lakukan penggantian. Lalu, tambahkan probiotik bila dirasa perlu untuk meningkatkan kualitas air. Probiotik ini dapat dijumpai di toko-toko pertanian. Pemberian probiotik dapat dilakukan dengan 30 ml untuk 60 liter air atau sebanyak 2 tutup botol. Lalu yang terakhir, rutin bersihkan air di ember. Kapan sih kita harus mengganti air? Yang pertama, bila nafsu makan ikan menurun. Yang kedua, bila air berbau busuk. Yang ketiga, bila ikan menggantung, posisi kepala di atas dan ekornya ke bawah. Yang keempat, ikan mengumpul di atas yang menunjukkan ia tidak nyaman karena banyaknya kotoran di dasar ember. Lalu, kita harus membersihkan air setiap 10-14 hari sekali. Penyedotan air sebanyak 5-8 liter. Atau bisa dilakukan secara keseluruhan bila dirasa perlu. Lalu, ganti dengan air bersih yang sudah disiapkan. Yang terakhir, apabila kangkung telah membesar, maka ia butuh air lebih banyak. Tambahkan air setinggi leher ember. Lalu, bagaimana cara membersihkan air? Yang pertama, siapkan selang dengan panjang 2 meter. Yang kedua, tutup satu bagian dengan jempol. Yang ketiga, air akan mengalir dan kuras air hingga kembali jernih dan bersih. Lalu, ganti dengan air yang sudah disiapkan. Kematian ikan pada pemula biasanya disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, salah memilih bibit. Pilihlah bibit ikan yang sehat dengan ciri-ciri tidak terdapat bercak di kulit, ikan tidak sariawan, ikan lincah, dan kumisnya lurus jika pada ikan lele. Yang kedua, pemberian pakan yang terlalu sering. Ikan tidak dipuasakan terlebih dahulu setelah dipindahkan. Pakan berlebihan yang menyebabkan penumpukan di dasar ember. Lalu yang ketiga, tidak mengambil kotoran yang menumpuk di dasar ember. Hal ini dapat menjadi penyebab racun dan penurunan kualitas air. Dan ikan menjadi tidak nyaman hingga rentan mengalami kematian. Lalu untuk masa panennya sendiri, untuk kangkung dapat dipanen setelah 14-21 hari. Lalu untuk panen yang kedua jaraknya 10-14 hari ya. Nah setelah 4 bulan ganti dengan benih atau kangkung yang baru. Untuk lele dapat dipanen setelah 2-3 bulan untuk ukuran 5-7 cm. Untuk mengetahui info lebih lanjut mengenai budik damber, rekan-rekan bisa langsung mengunjungi sosial media berikut ini. Itu tadi beberapa informasi mengenai budik damber. Semoga dapat bermanfaat untuk rekan-rekan semua ya. Terima kasih sudah menonton. Saya Dinda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.